Tadi udah kejawab kan? Oh yaudah. Nah, Terus Abdillah kalian tadi Nabil boleh nambahin udah dijawab juga. sebutin nggak pertanyaannya? Apa itu namada? Abdillah Nabil, Abdillah Nabil. Yo bang, yo. Abdillah Nabil. Ya bang. Pertanyaannya apa itu namada? Boleh diin lagi nggak pertanyaannya? Pertanyaan Bukan bang Abdillah Nabil, pertanyaannya beda. Pertanyaan saya beda bang. Nah, sebutin bang pertanyaannya apa bang? Pertanyaan dari saya bang kan? Apakah namada akan berkontribusi di NFT ya? Yang itu ya pertanyaannya ya? Iya bang. Bang kan sekarang kan mau apapun Iya, project bang, itu kan pasti nggak terlepas dari Gimana tadi pertanyaannya? nggak terlepas dari apakah Namada akan berkontribusi di dunia NFT? Kan aset nggak selalu tentang token bang. Jadi kan NFT juga termasuk aset. Jadi pertanyaan saya adalah sejauh mana sih Namada akan berkontribusi di dunia NFT dan jaringan apa aja yang akan didukung oleh Namada untuk transaksi NFT tersebut? Boleh. Boleh. Jadi sebenarnya ini namada ini blockchain layer 1 untuk masalah privasi. Jadi aset token maupun NFT bisa dilindungi privasinya di dalam shielded pool di Namada. Makanya itu disebutkan bahwa Namada ini mempunyai sifat agnostik atau untuk semua jenis token maupun token fungible maupun non fungible bisa dilindungi privasinya di sana. Jadi nggak terpaut sama token ERC20. Berarti available untuk semua jaringan gitu bang ya? Available untuk semua jaringan Cosmos dan EVM. Khususnya IBC sama IVM aja bang? Ya, IBC sama EVM itu setahu saya tuh IBC sama EVM tidak terlalu luas itu. Berarti kalau untuk BRC itu belum mencakup tuh bang, yang BRC. BRC itu belum, BRC itu baru kemarin. Cuman BRC itu BRC 20. Aku juga belum pernah nyoba sih kalau BRC 20 itu aksesnya lewat mana. Dan saya cuma itu aja bang. Berarti sudah terjawab available-nya untuk IBC sama EVM. Ya. Kalau BRC itu kan cuma itu kan terbaru punya kalau nggak salah Tapron HBDC bang. Iya, cuman baru dengar beberapa bulan kemarin, belum pernah nyoba BRC. Nah, berarti cuma dari situ ya pertanyaan saya bang, sudah terjawab. Terima kasih bang. Oke. Dari Bang BSW BSH nih pertanyaannya. Boleh disebutin nggak Bang BSW BSH? Pertanyaan saya bagaimana Pak? Pertanyaan saya. Ya. Saya nanya itu Bang, apa itu Namada? Apakah proyek ini dibuat untuk membantu para pengguna kripto? Kalau iya coba beritahu Pak di mana letak membantunya. Saya orang baru yang baru mengenal Namada.
kalau transaksi project yang tertarik para pengguna, saya tertarik menggunakan Namada, Bang. Pertanyaan saya gitu. Suara saya kedengar nggak, Bang? Jadi Ya, dengar. Mirip sih pertanyaan sama yang tadi tuh. Jadi Namada itu ya blockchain layer 1 untuk urusan privasi. Yang secara dasar sebenarnya bekerja di area ABC atau Cosmos SDK. Cuman untuk kepentingan di jaringan lain sudah dibuatkan buat jembatan lah untuk berkomunikasi ke EVM. Jadi token-token yang mau dilindungi pakai privasi itu bisa disimpan di MASP, Multi Asset Shielded Pool. Token yang di sana pun nggak cuman token token ERC, cuman NFT juga bisa di sana. Jadi interaksi di dalam, misalnya kita mau amankan privasi aset kita kirim Ethereum ke dalam pool tadi, nanti di pool situ aset kita tersembunyi, cuman ada catatan kecil untuk aset ini miliknya siapa dan nilainya berapa. Jadi untuk withdraw nanti itu bisa jadi patokan di situ untuk sistemnya. oke, aku tambahin Ya. dikit ya. Ya, boleh tambahin. Bang, ini Bang mau nambah lagi, Bang, bisa nggak, Bang? Mau nanya lagi. Boleh nggak apa-apa, nambah terus. Ya, jadi mau Gratis. nanya nih, ini Namada nih kan gimana sih, Bang? Itu kayak apa sih, kayak mirip-mirip CX atau gimana sih, Bang? Atau kita tuh kayak versi transfer gitu, Bang? Gue masih kurang paham. Itu privasinya tuh cuma transfer aja ya, Bang, ya, yang bisa diprivasi. Iya, mirip pakai osmosis. Oke. Ya seperti itu mungkin nanti. Osmosis. Oke. Paham, Bang. Boleh nanti. Apa ya nambah tadi, mana yang mau nambah tadi? Oke, jadi Namada itu adalah proyek blockchain yang bertujuan untuk memberikan fokus utama pada keamanan dan privasi data dengan memanfaatkan teknologi Zero Knowledge Proof. Namada memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dan berinteraksi dengan berbagai aset kripto tanpa harus mengorbankan kerahasiaan mereka. Dan untuk project ini dibuat untuk membantu para pengguna kripto dengan menyediakan solusi yang mengatasi kehambatan utama terkait privasi dan keamanan dalam ekosistem kripto. Dalam lingkup ini, Namada menciptakan berbagai inovasi seperti multi-asset shield pool yang memungkinkan pengguna menyimpan berbagai jenis aset secara private. Dengan kata lain, tujuan utama Namada adalah memberikan pengguna kripto kebebasan untuk bertransaksi dan berpartisipasi dalam ekosistem blockchain tanpa harus mengorbankan privasi mereka. Nah, itu tambahan dari aku ya. Oh iya. Ke pertanyaan selanjutnya. Perlu ditambahin lagi itu. Kenapa, Bang? Perlu ditambahin lagi. Buka aja sih, sebetulnya belum paham. Enggak, kalau pikirnya Namada ini cash atau apa kan? enggak. Aman kok Namada ini. Token yang dimasukkan ke dalam pool itu nanti enggak di lock. Jadi bisa kapan aja kita transfer withdraw. Aman. Insyaallah. Insyaallah. Ah. Terus dari pertanyaan Bang Parto ya, Bang? Bang Parto. Halo. Iya, halo. Boleh disebutin lagi nggak pertanyaannya? Iya, yang saya ingin tanyakan bagaimana fokus
program edukasi yang ada di Namada ini, Min. Terima kasih. Ayo Bang Cilok. Oke, fokus. Bagaimana? Bagaimana fokus program edukasi yang ada di Namada ini, Min? Benar. Ada yang mau jawab? Tuh, santuy aja, santuy. Program edukasi untuk Namada. Jadi, Aku tambahin, aku dulu aja ya Bang. ya tambah dulu masuk ini. Jadi tim Namada berkomitmen memberikan pemahaman yang mendalam kepada komunitas atau edukasi dan pengguna potensial tentang teknologi blockchain. Jadi ada beberapa inisiatif edukasi yang dilakukan oleh Namada dan mungkin kedepannya CB Indonesia juga bakalan ngelakuinnya. Yang ke satu itu dokumentasi resmi. Nah, yang kedua kan kita kemarin baru ngeliat tuh yang Namada Vietnam ngadain apa ya, webinar atau apa gitu. Tapi cuma 5 orang kalau nggak salah ya. Zoom. Lalu ada media sosial dan juga blog yang dilakukan kayak oleh para CB Builder tuh. Lalu mungkin kedepannya bakalan ada partnership dengan komunitas dan juga ada pengembangan konten edukasi kayak contohnya tutorial, video, dan seri artikel untuk membantu pengguna memahami konsep-konsep yang mendasari teknologi Namada. Nah, jadi dari saya cuma segitu aja. Mungkin ada yang mau nambahin? Boleh. Gimana Bang? Cukup paham nggak Bang? Siapa? Bang Parto ya, Bang Parto? Iya, Min. Terus mau tanya lagi yang ambasador program tadi itu syarat-syaratnya apa aja itu, Min? Syarat-syaratnya boleh? Ada yang mau nambahin nggak? Atau mau siapa nih? Saya tambahkan ya. Jadi untuk program edukasi yang digagas dari Namada ini saat ini sudah berjalan sih melalui program CB ini. Jadi CB berkewajiban mengabarkan Namada ini kepada setiap komunitas pengguna kripto atau melalui komunitas builder. Jadi komunitas builder dibebaskan untuk berekspresi dan jelas dalam satu komando membangun suatu komunitas untuk mengabarkan Namada. Jadi prosesnya itu bisa melalui media sosial. Jadi apapun ya semacam marketing lah sebenarnya ini. Jadi untuk program edukasi itu ada pada program CB. Terkait dengan potensi ambasador ke depan, apa saja persyaratannya? Untuk sampai saat ini belum ada sih apa saja syaratnya diinginkan oleh pihak Namada. Tapi salah satu hal yang paling mendasar adalah semua orang yang pernah berkontribusi terhadap
Namada, apakah itu sifatnya membuat konten yang bertujuan untuk mengedukasi pecinta kripto, itu mempunyai potensi untuk mendapatkan tiket ambasador. Itu tambahan dari saya. Tapi sebenarnya itu hak prerogatif dari manajer komunitas. Nah, berdasarkan beberapa kasus dia kemarin, kita ketahui bersama, ada beberapa teman yang setelah penutupan ronde 1 rekrutmen community builder, itu masih ada beberapa teman yang lolos untuk menjadi community builder. Artinya apa? Pihak marketing atau manajer komunitas dari Namada ini tentunya hak prerogatif untuk menentukan itu, walaupun misalnya sudah ditentukan apa CB-nya. Artinya ke depan ya tidak akan pernah lepas dari namanya subjektivitas. Itu ini saya berbicara real ya. Artinya penentuan CB-nya itu berdasarkan kontribusi mereka. Walaupun misalnya sudah ditentukan siapa CB-nya. Ada beberapa teman, termasuk CB yang ada saat ini ya, itu merupakan hasil dari rekrutmen secara murni. Ada juga yang memang ya istilahnya diketok ya. Artinya semua teman-teman punya kesempatan untuk menjadi kontributor di Namada. Saya pikir itu. Gimana? Halo. Kalau begitu program ambasadornya itu saya share ke teman-teman yang nggak bisa hadir di AMA malam ini, boleh ya Min ya? Boleh. Saya sangat berterima kasih kepada Bang Karto. Kemungkinan ada yang minat sih untuk menjadi itu, terutama mungkin validator juga itu Min ya. Ya boleh. Iya. Di pos Genesis kayaknya bisa berkontribusi. Iya, izin share juga nanti pin post yang ada di grup ini Min ya. Iya, tapi ambasador joget ya Bang. Apa namanya? Tambahan dikit untuk validator, kayaknya saat ini yang mungkin kita capai pos Genesis aja sih. Tapi belum insentif ya, itu belum insentif. Tapi ini akan menjadi dasar ketika Namada sudah meluncurkan program tes insentif, itu menjadi dasar, menjadi pertimbangan buat tim Namada, karena sifatnya ya dibatasi nanti pasti. Agak versi Namada saya lihat, karena dia melihat kontribusi kan. Sukses pokoknya proyeknya ini Min. Siap. Terima kasih. Sukses cuannya bro. Nanti disampaikan ke Pak. Pacarnya Maragung Cipak. Ya, Bang Nyabi. Maksudnya Cubi. Sedikit informasi, ada beberapa stiker yang beredar di Namada saat ini. Itu bagian dari kontribusi teman-teman community builder Namada Indonesia. Termasuk yang Namada Global itu kontribusi dari community builder Indonesia. Bang Ciut, Ban Makuton, banyak sekali namamu bro. Pusing aku Pusing saja mau manggil apa dia kan.
Lanjut bro, lanjut. Santai aja lah kalau bisa kita interaksi sama teman-teman. Seputar komunitas kami siap menjawab. Kalau untuk teknis ya boleh mungkin Bang Ragu yang lebih paham. Gimana Bang Parto? Jawabannya puas? Iya, Min. Terima kasih. Oke, sama-sama. Artinya stay tune aja di Namada Indonesia. Pasti kami info. Karena itu sudah jadi kewajiban kami sebagai PD. Bang Puji, halo. Lanjut bro. Rizky? Bang Puji, Bang Rizky, Bang. Halo Karena Bang sambil Rizky. menunggu Bang Puji sama Bang Rizky. Teman-teman boleh bertanya kok. Hadir Bang. Seputar Namada ini. Oh hadir. Lanjut. 7 pertanyaan udah Lanjut habis ya. Ya lanjut. Nanggung nih 3 lagi ya. Dari Bang. Waduh. Abdillah. Bang Adnan. Ada nggak Bang Adnan? Bang Adnan? Ya, kan udah nanya tadi, Bang. Oh, udah nanya. Ya, yang tadi itu, yang Monero itu. Terus Bang Randy ya, Bang Randy. Oh, iya. Ya udah, Bang Randy Andrean. Yuk. Boleh disebutin lagi nggak pertanyaannya? Oh, pertanyaannya. Apa pendorong nilai berkelanjutan jangka panjang untuk proyek Namada? Bisa dipahami? Dorong nilai berkelanjutan untuk proyek Namada. Kedengaran belum? Apa tadi pertanyaannya? Apa pendorong nilai berkelanjutan jangka panjang untuk proyek Namada? Proyek jangka panjangnya apa? Aku tambahin dikit aja ya. Jadi, ada beberapa faktor yang mendorong nilai berkelanjutan Namada. Ada nggak suaranya? Ada sih. Ada. Yang pertama itu ada inovasi teknologi, yaitu kemampuan Namada untuk terus berinovasi dalam teknologi blockchain, terutama dalam bidang privacy multi-chain, membantu mempertahankan minat dan dukungan komunitas, serta menarik perhatian pemangku kepentingan. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Nilai berkelanjutan. Menambahkan sedikit, Mas Fuji. Halo, iya. Ya. Dari Mas Adnan ya. Selain dari inovasi teknologi yang telah disebutkan Mas Fuji, jadi seperti blog yang telah dirilis Namada, yang linknya bisa teman-teman baca di grup Namada Indonesia itu, community builder ini salah satu penyupport Namada ke depannya. Jadi Namada sendiri kayak gini kan melatih community builder buat jadi salah satu pionir yang menjadi long term member, ya bisa dibilang ambasador juga salah satunya gitu. Jadi selain dari inovasi teknologi yang telah dibuat,
community builder, juga sebagai salah satu pionir untuk menyebarkan ke komunitas-komunitas. Salah satunya seperti kami di komunitas Indonesia. Sekian. Oh, itu tambahan dari Bang Logos. Jadi ada beberapa faktor ya. Lalu ada juga dari adopsi dan penggunaan. Jadi semakin banyak pengguna dan proyek yang mengadopsi dan menggunakan ekosistem Namada, semakin tinggi nilai proyek Namada. Dan yang ketiga ada peningkatan ekosistem, kerjasama dan kemitraan dengan proyek-proyek terkemuka, lembaga, keuangan, dan entitas lainnya dapat meningkatkan citra Namada dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan. Mungkin kalau ada yang mau nambahin, boleh ditambahin. Atau lempar dulu bro ke lempar dulu ke Bang Azam lagi. Atau dia punya tanggapan lainnya. Bang, isi Bang, ini jadi motong ngomong. Halo Bang. Ya, aduh. Ini Bang, gue mau ngomong ini untuk kapten. Coba Bang, ngomongnya agak deketin ke mic Bang. Soalnya gue nggak pakai headset Bang. Sorry banget ya Bang, motong ngomongan. Suara gue tapi kedengeran nggak? Dengar. Kapten kecil Bang suaranya Bang. Itu Gue agak pakai headset. Halo. Berarti dari tadi suara kecil ya? Iya Bang Kapten tuh, yang Bang Kapten suaranya kecil Bang Kapten. Halo. Masih kecil ini? Iya Masih kecil Bang. Tes. Oke. Lanjut, Mas Puji. Halo Bang Puji. Kedengaran nggak sih? Ya, kedengaran. Sip. Bagus ini. Bang Pujinya ini ya. Lagi hot ya. Bang Pujinya out. Oke. Mungkin bisa saya lanjut ya. Terakhir tadi dari siapa tadi ya? Terakhir. Randy Andrian. Randy Andrian ya. Randy Ya. Andrian. Oke. Selanjutnya dari PSW sudah belum ya PSW? Sudah Bang. Tadi saya Oh nanya. sudah. PSW sudah. Kak Willy ada? Dr. Willy 8 atau Willy XDCC ini? Nggak ada ya Willy ya? Nggak ada Bang. Oke, nggak ada berarti. Lempar ke komunitas aja. Udah habis kan? Oke, siap. Sudah habis berarti 7 orang ya total yang ada di list pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain limited for 3 question. 3 orang penanya
Mungkin ada yang mau bertanya? Mas nanya dong Mas. Oke, Jadi dari kita, Mas Freya. Siapa ini? iya ya. Panggilannya. Oke, Freya. Silahkan, Mas Freya. Jadi kita kalau deposit itu masuknya ke shielded pool ya berarti. Halo Mas. Iya. Ya kan lah itu aman nggak sih kalau misal masuk ke situ? Oke, jadi pertanyaannya Ada kemungkinan ruk nggak sih itu? pertanyaannya berarti saya perjelas lagi ya. Jadi pertanyaannya apabila kita deposit berarti deposit tersebut masuk ke sebuah pool atau kolam gitu ya. Iya betul. Iya kan? Nah, terus yang ditanyakan apakah ada kemungkinan pool tersebut akan mungkin rogue atau dalam tanda kutip tidak bisa diakses begitu ya? Ya betul. Nah, kasih mungkin solusinya juga dong Mas. Oke. Ya. Mungkin dari Mas Mar Agung atau Om Kapten atau teman-teman community builder yang lain ada yang Oh iya Bang, bisa gue mau membantu nanya. menjelaskan? Ini masih menjawab ya Bang, kirain gue udah ngajuin pertanyaan lagi. Nanti Bang, Oke, nanti. sabar. Habis ini ya. Oke. Gimana? Mau ditampung dulu atau mau diolah Mas Mar Agung? Ditampung dulu. Pertanyaan aja langsung 3. Oke, siap. Oke, next question dari Mas Haipul ya. Iya. Ini Oke, Bang, gue mau mungkin agak ngawur sedikit pertanyaannya. Itu Bang Nggak apa-apa. yang pendirinya Nabdam orang mana Bang? Maksudnya namanya, asalnya. Oh gitu ya. Basicnya ya. Iya, basicnya. Jadi Namada ini basicnya dari nanti aja ya berarti ya. Ditampung dulu ya. Oh ya, oke siap. Bang, gue mau nanya Bang. Oke. Gue mau nanya Bang. Siap. Yuk, last question. Last question. Ini Bang, gue mau nanya, kalau kan ini kan si Namada kan ngeprivasiin transferan ini ya, pokoknya FVM ya Bang ya, FVM kan. Iya. FVM sama IBC. Nanti selanjutnya itu nanti atau kedepannya bakal support gak jaringan kayak TI atau SUI, Aptos gitu Bang? Oke, siap. Ditampung dulu. Ini siapa ini tadi? Mas Mokuton QB? Bukan Bang. Siapa? Ini siapa yang ngomongnya? Oh, Jun. Sorry. Di ini ku nggak keluar soalnya. Jadi pertanyaannya, gimana teh? Bisa diulang, Mas Jun? Gue nanya ini untuk kedepannya bakal support nggak di jaringan kayak SEI Oh. atau SUI gitu Bang, terus Aptos? Siap. Jadi apakah Namada kedepannya akan melebarkan sayap di blockchain yang lain gitu ya, jaringan yang lain? Iya. Oke, dari 3 pertanyaan tersebut, Mas Maragung, Mas Kapten, atau Mas Mokuton QB, Mas Enggan, bisa ini membantu menjawab atau memberi masukan? Pertanyaan pertama apa Bang? Oke, saya ulangi lagi ya. Yang pertama itu gini, lebih enaknya gini. Jadi seumpama nih, dari user melakukan deposit ke sebuah pool, atau deposit lah, atau staking lah, atau semacamnya ya. Nah, yang dikhawatirkan user tersebut, apakah dari pool itu tidak dikhawatirkan akan terjadi rogue atau tidak bisa diakses.
Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, simple but to the point. Namada ini berasal dari project mana? Pendirinya di mana? Dan asalnya dari mana? Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah kedepannya di Namada ini akan melebarkan sayap ke blockchain lain as far we know, atau sejauh yang kita tahu saat ini Namada hanya bisa digunakan di jaringan EVM dan IBC. Ya, betul. Tanya saya gitu. Oke. Mungkin Mas Mongkuton atau Mas Maragung atau Om Kapten. Mungkin saya mencoba menjawab dari pertanyaan nomor 2 dulu ya, yang mungkin saya rasa saya bisa. Jadi pertanyaan yang kedua tadi, dari mana proyek Namada berasal? Saya sendiri sudah mengikuti Namada itu sebenarnya dari lama ya. Dari yang pertama itu, yang saya tahu itu ada Anoma, proyek Anoma, kalau teman-teman tahu tuh. Nah, di proyek Anoma ini saya udah ngikutin dari tahun lalu kayaknya kalau nggak salah. Ternyata dari Anoma ini sudah kemudian melebarkan sayap di Namada ini. Yang kurang saya tahu ini yaitu ini Namada itu cabangnya atau dari Anoma berpindah ke Namada itu nggak tahu gimana ya. Mungkin Om Kapten lebih tahu detailnya. Nah, dari Namada ini dia itu berasal dari Rusia ininya, developernya. Untuk nama developernya, aduh, saya malah nggak tahu ya, kalau kayak gitu itu terlalu spesifik dan nggak terlalu penting, jujur aja kalau bagi saya, karena ya kita di sini apa ya? Kalau saya sendiri sih memperbaiki portofolio ya. Kalau teman-teman kayak ada program ambasador kayak atau apalah sebenarnya, community builder kan sebenarnya ya mirip-mirip ya sama ambasador. Ikutin aja toh selain nambah portofolio, kalau ada reward teman-teman kemungkinan dapat, masih insya Allah dapat. Jadi nggak ada salahnya selama itu proyeknya bagus ya, proyeknya track recordnya mungkin bagus, nggak yang macam-macam gitu. Itu ya mungkin. Jadi basicnya dia dari Rusia sejauh yang saya tahu. Oke, bisa dengar suara aku, bro? Ya, siap. Lanjut, Om. Atau masih kecil? Lanjut, Om. Tambahin kalau ada yang ini. Malam. Dengar suaraku nggak? Malam. Jelas. Oh ya. Mau tanya ini, Bang. Kan pertama yang sudah yang mengikuti Namada. Sabar dulu bang. Nah, ini
ini masih berlanjut. Oh iya dengar. Oke. Ini saya tambahkan terkait dengan Iya, lanjut. nama ada. Di awalnya kan ya seperti yang dibahasakan Bang Robos. Nama ada itu awalnya berasal dari satu entitas, bisa dibilang sama, bisa dibilang. Jadi pendirinya itu yang saya tahu ya, yang bisa divalidasi. Bisa divalidasi di CryptoRank. Jadi di CryptoRank itu akan terpampang di situ siapa nama ada, siapa terus berapa besar biaya yang mereka lakukan dalam membangun proyeknya. Jelas suaranya? Jelas Om. Terus penemunya sendiri itu namanya Adrian Bring. Ada salah satu artikel yang menarik yang dihasilkan oleh Adrian Bring. Bagaimana keterkaitan antara Namada dengan Celestia. Nah, itu mungkin ke depan mesti kita diskusikan. Dan ini kan bisa jadi perbandingan atau pertimbangan ke depan. Salah satu proyek yang sudah mainnet, satu yang masih dalam proses tesnya. Jadi Adrian itu berasal dari Swiss. Untuk melihat perspektif beliau, ya saya paham kenapa pertanyaan ini dilontarkan teman-teman. Karena ini salah satu indikator apakah satu proyek itu disebut munafik atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Jadi Adrian itu dari Swiss, setahu saya. Adrian Bing. Dia menemukan Anoma sama Namada. Satu kalau lagi untuk itu bagian terjang beliau dalam blockchain, ya kan ini penting juga melihat beliau selama ini dia berkontribusi di dunia blockchain. Itu merupakan portfolio beliau, sehingga kemudian kita bisa menjadikan dasar kita lebih percaya terhadap beliau ini kan. Itu salah satu dasar untuk menambahkan suatu proyek kita ke dalam portfolio kita. Jadi sebelumnya beliau itu ada di Metastat. Saya kurang paham juga itu. Ada juga di Cryptium Labs. Jadi teman-teman bisa lacak itu seperti apa sepak terjang beliau selama dia memegang proyek tersebut. Jadi dia juga termasuk co-founder di sana di Cryptium Labs. Kalau untuk pendidikan beliau, ya memang dasar beliau di computer science. Saya pikir itu hal-hal yang menjadi penting saya sampaikan ke teman-teman, sehingga kemudian bisa menjadikan kepercayaan kita terhadap Anoma. Terus apa lagi tadi? Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa cari di CryptoRank. Teman-teman juga bisa cari di Transbase. Jadi semua terpampang di situ informasi tentang Namada. Berapa biaya yang mereka kumpulkan. Untuk saat ini Anoma itu telah mengumpulkan sekitar $53 juta untuk membangun proyeknya ini. Saya pikir ini hal mendasar juga untuk memilih satu proyek, karena tidak mungkin satu investor menempatkan dia punya dana satu proyek kalau mereka tidak percaya terhadap apa yang mereka gagas saat ini. Jelas ya bro? Halo. Jelas Om, jelas Om. Suara saya jelas kan? Jelas Om. Saya pikir begitu bro. Jadi mungkin Frey tadi takutnya dia berasal dari Kedapan. Nah, makanya itu. Dasar pertanyaan beliau itu ya dari itu. Iya. Nah, itu salah satu dasar sih untuk menentukan. Mau nambahin lagi Om? Boleh silakan. Ini ya sekedar info aja sih. Tim-tim yang ada di Namada itu adalah tim-tim yang ada di Anoma. Jadi Namada itu menggunakan tim yang ada di Anoma. Jadi bisa dibilang proyek Namada itu langsung di bawah handle-nya Anoma Foundation. Dan juga
pertanyaan yang tadi kan dia mengatakan CEO-nya dari mana, ya benar. Adrian Brin itu dari Swiss dan dia juga menghandle Heliax, Anoma, sama Namada. Itu sih info yang saya baca juga. Jadi jangan khawatir lah masalah depth-nya dari mana, atau mungkin ya dia mau rug pull atau segala macam, enggak mungkin lah. Karena dia juga menggelontorkan uang banyak loh. Dia kagak ngadain apa lah segala macam pre-sale di Pingsel atau gimana, kagak. Jadi proyeknya itu ya emang benar-benar proyek yang niat lah. Mana ada orang mau rugi, kan? Gitu dulu. Jadi dia berani ngeluarin uang dengan sebanyak itu. Jadi masa iya dia menjalankan proyek setengah-setengah, nggak mungkin. Jelas ya, Mas Saiful? Untuk pertanyaan. Oke, jelas. Oke. Terima kasih ya, Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Halo malam Om. Halo malam. Oh iya. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya Om? Boleh. Oke. Begini, kan ini nama ada itu ibarat sebagai apa namanya? Keamanan ya, sekuritas kan. Nah, ya, ya. Ini gambaran simpel aja. Misalnya saya punya wallet itu saya ibaratkan berangkat. Nama ada itu satpamnya kan, keamanannya. Nah, ini kan kita mempercayakan aset kita pada sebuah perusahaan keamanan. Contoh simpelnya. Nah, kita kan maksudnya kita mempercayakan pada mereka untuk melindungi aset kita, sebagai untuk privasi supaya tidak maksudnya dicuri informasi kita sama orang luar atau orang yang tidak maksudnya tidak ingin privasi kita diganggu kan, diulik-ulik. Nah, jadi pertanyaan saya ini, karena ini namanya sistem, pastikan suatu saat akan ada celahnya, mungkin akan ada celahnya suatu saat nanti. Nah, baru celahnya ini siapa tahu ini maksudnya kayak mengancam keamanan aset kita dan mungkin bisa membuat kita merugi. Kita sampai terjadi kebocoran oleh pihak luar. Nah, bagaimana misalnya Namada menjamin aset kita jika seandainya terjadi suatu kebocoran data atau apalah, bagaimana Namada bisa menjaminnya? Kayak gitu. Oke. Halo? Oke, Mas Om Siegfried cukup jelas. Jadi apabila ada celah di Namada atau kerentanan, gimana cara Namada ini menjaga kebocoran dari para hacker gitu ya? Penanggulangannya jika suatu saat. Oke, siap. Ditampung dulu. Bang, itu pertanyaan udah berapa banyak? Di-close dulu nggak pertanyaannya? Iya. Jadi pertanyaannya udah close ya sebenarnya. Cuma dari Kak Saiful tadi saya anggap satu pertanyaan ya, karena tadi udah masuk di ini ya. Udah masuk yang tax on ya. Mas Saiful ya. Jadi saya anggap yang di komunitas tadi kayak tambahan gitu aja ya. Oke? Nggak apa-apa ya? Ya, biar ada lewat yang lain. Oke, jadi ini untuk pertanyaannya sudah full 3 yang untuk komunitas. Dari Om Paragung, Mokuton QB atau Om Kapten, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan teman-teman komunitas yang lain?
saya ini ya nyoba bantu jawab yang pertanyaan terakhir ya dari Om Siegfried ini tadi. Cukup menarik ya pertanyaannya tentang apabila ada celah di sistem Namada gimana sih solusinya dan cara menjamin tidak ada kebocoran. Jadi di blockchain, di project itu sebelum dia mainnet itu dia melakukan banyak testnet. Contohnya dari sekarang ya, event yang sekarang sedang berlangsung itu Genesis Validator ya. Itu tuh sampai testnet ke-15. Nggak hanya 1, 2, 3 testnet ya. Itu sampai testnet ke-15 buat apa? Dia menjamin sistem itu terbentuk dengan baik ya. Nah, melakukan upgrade di berbagai sisi, dari segi transaksi, mungkin dari segi keamanan sistem, dan lain sebagainya. Dan kedepannya, setahu saya karena saya melakukan beberapa bug hunting ya, bug hunter, itu pasti kedepannya kayak seperti project yang tergolong besar dan fundingnya besar itu pasti mengadakan sayembara atau biasa disebut hackathon. Nah, di hackathon ini para developer mungkin yang bukan bagian dari tim tapi dia memang bertindak sebagai white hack atau para penemu bug itu berkompetisi di situ, dan di situ pasti ada reward-nya. Nah, dari bug hunting tersebut nanti dari Namada akan melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan di mana saja kerentanan dan kecelakaan yang dapat ditembus oleh seorang hacker. Dan tentunya itu sebelum mainnet. Karena pasti dipastikan mainnet itu memiliki kesempurnaan yang mungkin hampir 100% lah. Kalau orang bisa bilang, cuma kan namanya sistem itu nggak ada yang safe. Sebenarnya begitu. Cuma kan bisa diminimalisir. Salah satunya seperti itu. Mengadakan validator. Sampai sekarang ini masih berlanjut testnetnya. Sampai testnet episode 15. Dan itu tadi hackathon ke depannya pastinya. Mungkin itu dari saya, Om Siegfried. Bisa saya lanjutkan? Enggak, aku bukan bertanya sih, maksudnya bukan bertanya untuk menanggapi dari respon dari Om Logos. Oke, silakan Om Siegfried. Oh ya, maaf ya, tadi itu belum selesai karena itu cuma pertanyaan dadakan. Begini, sebetulnya ini pertanyaan yang ingin saya mau titip pada teman-teman CB kan untuk di follow up lebih lanjut ke tim, karena sebetulnya bukan pertanyaan yang harusnya maksudnya dalam ranah kapasitas teman-teman CB untuk menjawabnya sekarang kan, karena belum dikasih tahu kan. Begini, kan misalnya di Binance itu ada namanya itu the Secure Asset Fund for Research atau disebut SAFU. Itu salah satu bentuk penanganan jika suatu saat Binance terjadi insiden, apakah itu dalam peretasan dan hal lainnya. Ada namanya SAFU Fund program yang diberikan Binance untuk para member-membernya yang terjadi. Ini kan kasusnya after incident kan. Nah, pertanyaan yang saya mau dititipkan dari teman CB ke tim core itu bagaimana penanggulangan Namada after incident-nya. Itu aja. Saya mau titip tapi belum selesai tadi karena pertanyaan dadakan. Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Iya, siap. Jadi pertanyaan yang bisa ditampung
Ya, oke. apabila Halo. terjadi, ya, gimana Om Kapten? Jadi apa? Mau nambahin? Ya, tambahin. Sebenarnya pertanyaan Oke. apa tadi? Itu dari ya Om bagus Siegfried. juga itu untuk kedepannya teman-teman itu lebih menggali lagi tentang namanya. Tapi satu hal yang mesti teman-teman tahu, komunitas Bunder saat ini berfokus pada proses pembangunan komunitas. Makanya saya perlu sampaikan tadi, kita perlu membatasi diskusi kita. Tapi tidak masuk dalam wilayah teknis. Jadi kalau teman-teman misalnya berekspektasi tinggi terhadap teman-teman CB, itu tidak bisa. Itu satu hal yang harus kita sampaikan. Makanya saya sampaikan tadi juga bahwa ke depan teman-teman CB akan membawa tim core team dari Namada untuk berdiskusi langsung dengan teman-teman Namada di komunitas. Halo, dengar kan? Dengar Om. Masuk. Berbayang, Kak. Suara saya jelas tidak? Jelas. Itu sih yang sampaikan. Yang jelas untuk masalah privasi ya, Namada ya dia menawarkan visi itu. Bagaimana publikasi data bisa terlindungi. Tapi apakah itu benar-benar privasi? Tidak ada suatu sistem yang benar-benar privasi. Itu menurut saya. Seberapa privasi data tersebut kita punya potensi atau celah untuk dimanipulasi seseorang. Kalau visi saya sih bagaimana semua developer dengan pendekatan teknologi yang lebih canggih itu memiliki visi yang sama untuk berkolaborasi mencari suatu ide tentang privasi. Saya pikir begitu. Karena banyak beberapa blockchain yang menawarkan privasi. Apa salahnya mereka tidak berkolaborasi tentang itu? Ada movement saat ini yang menawarkan privasi melalui prinsip desentralisasinya. Tapi saya rasa sampai saat ini belum terjawab sih. Ini pandangan saya ya. Karena kalau untuk membedah blockchain itu kan ada trilema blockchain, ada konsep stabilitas, ada konsep variabel desentralisasi dengan konsep privasi. Sementara trilema blockchain itu kan harus seimbang. Dalam pelaksanaan blockchain hari ini selalu ada hal yang dikorbankan dari ketiga itu. Jadi kalau misalnya Pak Sigit ini menuntut untuk satu sampai saat ini pun minus 10 belum terjadi menurut saya. Karena dia mengorbankan prinsip trilema itu. Minus kan sifatnya sentralistik saat ini. Bagaimana kalau misalnya si Chess itu punya mental yang mungkin ya kita tidak ada yang jadi. Itu pandangan saya sih. Jadi maksud saya apa ya? Ya kalau kita berbicara ideologi ya, kita kembali ke situ prinsip blockchain. Tapi kan pada intinya teman-teman di sini kan kita cari cuan. Itu kita tidak bisa pikir. Atau Bang Marabung mampu menambahkan teknik mungkin di Namada? Yang jelas menurut saya tidak ada suatu sistem yang betul-betul privasi. Tapi untuk mencapai itu ada banyak cara untuk mencapai itu. Yang itu dengan kolaborasi. Hari ini kalau tanpa kolaborasi susah. Halo Bang Sigit, gimana? Sudah jelas, Kak. Ya. Anda begini, mainnya bisa dipercaya nggak? Aplikasinya, dulu. Kalau saya kurang tahu, yang saya cuma inginkan bagaimana penanggulangannya after incidentnya. Itu membuat kepercayaan user makin meningkat untuk memakai produk dari Namada. Itu aja sih. Karena saya yakin bahwa sistem itu akan cepat akan bocor. Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin akan meskipun sekarang dibilang
sistem itu aman, tapi suatu saat akan ada yang berhasil meretasnya. Jadi saya ingin maksudnya ingin mengetahui apakah ada penanggulangan after insidennya itu saja. Karena tidak mungkin ada 100% sistem yang aman. Oke, paham Mas. Itu mungkin bisa bagaimana Bang Maragun yang selama ini mencoba menjadi tester di jaringan Namada. Saya pikir ini sifatnya teknis ya, jadi Maragun lebih bisa menjawab. Mungkin pendekatan awal sih. Kalau untuk cara teknis sih sebenarnya Namada ini kerjasama juga sama Yetcast. Mungkin ada sesuatu yang diimplementasikan atau direvolusi di Namada ini dari pengalaman sebelumnya di Yetcast. Jadi untuk teknik di pool ini ya nantilah dipertanyakan lagi ke tim utama agar lebih jelas. Nanti kalau informasinya sembarangan malah berbahaya. Iya, makanya saya bilang tadi diskusi ini perlu kita batasi. Karena ya, posisi kita di sini sebagai komunitas builder itu sih menurut saya. Kalaupun misalnya kami bisa menjawab pertanyaan yang sifatnya teknis itu boleh. Tapi hal yang kita sampaikan ya, yang menjadi kewajiban kita di sini ya bagaimana Namada itu bisa kita kabarkan ke komunitas. Ini abang yang tanya pakai Telegram atau Twitter. Nanti kalau ada jawaban resminya mungkin bisa dihubungi. Pertanyaan bagus sih sebenarnya ini. Betul juga itu tadi yang disampaikan. Jangan sampai Namada ini hanya menjadikan privasi sebagai isu jualan aja kan. Ya. Lanjut Bang Lopez. Halo. Oke, siap. Jadi ini ya, Om Kapten, kesimpulannya pertanyaannya itu lebih baiknya mengarah ke pertanyaan komunitas ya. Kalau teknis, so far kita juga ini ya masih jauh dari kata ini benar-benar paham ya. Saya bisa betulkan kalau misalnya ada next talk community kan seperti bilang Bang Kapten para kalian misalnya selaku CB itu kalian harus membatasi apa yang bisa kalian sampaikan, apa yang bisa untuk di follow up ke tim kan. Saran saya untuk misalnya jika ada talk community ke depannya entah di Teles atau di lain saya bilang mungkin kalian bisa memberikan sebuah tema atau apa. Dan jika ada suatu pertanyaan yang memang dalam satu tema itu tidak bisa kalian jawab, apakah kalian mungkin tidak mengetahuinya atau memang harus tim yang menjawabnya, kalian simpan dulu untuk di follow up ke tim. Dan saran saya, maksudnya untuk pertanyaan-pertanyaan itu dirangkum H-1. Supaya jika ada pertanyaan memang harus tim yang menjawabnya, kalian bisa follow up-nya lebih dulu sebelum kalian mengadakan talk community. Itu saja saran saya. Sebenarnya yang kemarin ada temanya, cuman dari yang ini tadi aku kan nggak ikut dari awal. Aku kira udah dibatasi. Ya, sebenarnya sih dibatasi tadi. Jadi Anda lihat juga sih. Artinya amal kedua ini kan ini sifatnya berdasarkan sekitar dengan community builder. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan dengan Bang Sigit tadi, ya selama ini komunitas builder
hanya berhadapan langsung dengan pimpinan komunitas. Jadi pimpinan komunitas ini dia hanya paham tentang perkembangan komunitas. Ketika kita bertanya tentang bersifat teknik, dia tahu sendirilah kalau dia orangnya punya kapasitas hanya sebatas untuk mengembangkan komunitas dia. Kami kemarin sempat mengundang sebelum AMA ini terjadi, AMA yang pertama mengundang tim atau bahkan Adrian si co-founder itu untuk datang langsung ke Namada Indonesia. Kita adakan langsung untuk kita korek lebih jauh apa itu Namada dan lain-lain yang bersifat seperti apa yang disampaikan tadi Bang. Jadi kami sebenarnya di CB, tugas kami ya di situ untuk membangun komunitas. Tapi di luar dari topik itu pertanyaannya memang bagus, memang harus ditanyakan ke tim inti. Ya, tapi memang harus ditanyakan juga ke tim. Ya. Maka dari itu tadi saya sampaikan dari awal kita harus batasi diskusi ini. Kenapa ya? Biar seimbang kita punya diskusi. Tapi insya Allah kita ke depan akan ada kan. Dan mudah-mudahan Bang Sidik bisa berkontribusi lagi dalam hari ini berpartisipasi nanti di AMA berikutnya. Mudah-mudahan tim Namada sudah mau meluangkan waktunya untuk ikut berkecimpung di AMA yang diadakan oleh teman-teman CB. Saya pikir begitu. Lanjut Bang Logos. Oke, siap. Oke. Jadi begitu ya. Kesimpulannya kita ini batasi pertanyaan untuk seputar komunitas atau pengembangan komunitas. Jadi untuk dua pertanyaan yang tadi, yang pertama kan yang apakah full tidak takut rug itu tadi so far kita tidak bisa menjawab sekarang secara langsung, mungkin kita bisa follow up ke tim dari Namada atau ketua komunitas di Namada. Dan pertanyaan yang blockchain yang akan disupport Namada apakah akan melebar ke jaringan lain seperti Aptos, TUI dan yang lain-lain, mungkin itu juga akan ditanyakan di Namada tim atau developer. Sejauh ini itu mungkin dari komunitas builder yang lain ada yang mau menambahkan atau memberi masukan tentang bincang-bincang santai kita hari ini. Omar Agung, Om Kapten. Ya, saya pikir itu saja ya. Mungkin lebih ditekankan pada teman-teman apa opportunity yang bisa kita dapatkan di Namada ini. JB sebagai ambassador. Itu aja sih yang perlu ditekankan. Untuk mengenai teknikalnya, saya pikir mungkin insya Allah kita akan bisa akan mengundang tim yang lebih teknis untuk menjawab. Apalagi saat ini kan masih sifatnya personal. Kalau misalnya Bang Sigit misalnya ikut testnet, ya kita melihat apa sebenarnya di situ. Tapi untuk persoalan itu Bang Maragung lebih paham lah. Saya juga pernah ikut testnet, tapi yang saya lihat saat ini, ya dialog Namada lebih menggunakan source yang
ya bisa lah dibilang lumayan lah untuk SSD sekitar 1 TB itu lumayan buat saya. Udah tutup. Oke. Sebenarnya sih nggak sampai 1 TB, cuman itu untuk berjaga-jaga. Kemarin ada yang Untuk jaga-jaga. Untuk iya jaga-jaga aja ya. sengaja. Oh, Itu iya. 600 Awalnya bisa sebenarnya. awalnya cuma 300 bisa. Kok bisa akhir-akhir ini? Itu Penggunanya meningkat. sebenarnya iya, itu mungkin ditambah di sana ada catatan di folder lognya itu ada catatan dia untuk kepentingan testnet mungkin kan, jadi numpuk nggak pernah dihapus untuk di testnet. Sekarang testnet berapa Mas? 15 ya? Masih 14. Bisa pakai barcode. Pakai apa? Sorry bro. Saya mau transaksi. Oke. Masih lanjut? Mungkin cukup Mas dari saya. Dari Mas Ragung atau Mas Mokuton. Ada yang mau ditambahkan? Kagak ada, cukup. Nggak ada nih, cukup. Oke, cukup ya.